Siap? Oke, kepada kelompok 5 saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iradia Saputri sebagai perwakilan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi review jurnal kami yang berjudul Efek dari Ekstrak Teh Hijau dan Daun Stevia pada Histopatologi Hati Tikus Wistar Diabetes Mellitus Tipe 2. Jurnal tersebut dipublikasikan oleh Science Medica Journal of Medicine and Health. Boleh next. Kelompok 5 sendiri beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Mbak Ayu, ada Mbak Cucu, dan ada Mbak Nur Adila. Pada pembahasan kali ini terdapat 5 poin, yaitu pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu diabetes mellitus tipe 2, yang merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia dan disebabkan oleh resistensi insulin. Kemudian resistensi insulin ini merupakan keadaan ketika sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Resistensi insulin ini juga akan menyebabkan komplikasi pada hati, yaitu yang berupa penyakit hati kronis, kemudian sirosis, yaitu kondisi ketika organ hati dengan jaringan parut dan tidak bisa berfungsi dengan normal. Jaringan parut sendiri ini merupakan jaringan bekas luka yang terbentuk sebagai bagian dari proses penyembuhan. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan. Kemudian ada perlemakan hati, yaitu kondisi ketika organ hati menyimpan terlalu banyak lemak. Resistensi insulin ini juga dapat menyebabkan peningkatan stres oksidatif, yaitu kondisi di mana ketika terdapat ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan yang dipicu oleh kurangnya antioksidan dan kelebihan produksi radikal bebas. Dari peningkatan stres oksidatif ini sendiri akan menyebabkan resiko fibrosis, yaitu kondisi ketika hati dipenuhi oleh jaringan parut tadi sehingga tidak lagi mampu berfungsi dengan baik. Kemudian ada sirosis dan dapat menyebabkan karsinoma hepatoseluler, yaitu yang merupakan tumor ganas hati yang berasal dari hepatosit. Boleh next. Kemudian yang menjadi topik utama dalam jurnal ini yaitu adalah teh hijau dan daun Stevia rebaudiana. Teh hijau sendiri mengandung senyawa yang berperan sebagai antioksidan, yaitu senyawa quercetin dan katekin. Antioksidan pada teh hijau dapat membantu enzim superoksida dismutase untuk mengurangi radikal bebas pada tubuh. Kemudian dari daun stevia sendiri mengandung pemanis alami non-kalori. Ekstrak daun stevia dapat meningkatkan kadar insulin dan menimbulkan efek anti-hiperglikemik dan aktivitas antioksidan. Next, Pak. Selanjutnya bagian metode akan dijelaskan oleh Mbak Nur Adila. Baik. Dalam metode sendiri ada induksi DM tipe 2 pada tikus. Induksi menggunakan streptozotocin yang disuntikkan secara intraperitoneal sebanyak 45 mg per kilogram berat badan tikus. Kemudian ada preparasi ekstrak teh hijau. Teh hijau kering dihaluskan menggunakan blender. Sebanyak 250 gram ekstrak teh hijau dibuat menggunakan maserasi dan dicampur dengan pelarut etanol 70%. Hasil ekstraksi dikeringkan menggunakan rotary evaporator, kemudian dicampur dengan 1 ml air dan diberikan kepada tikus secara oral. Preparasi ekstrak daun stevia
yaitu daun stevia yang kering dihaluskan menggunakan blender, kemudian sebanyak 200 gram bubuk stevia diekstraksi menggunakan maserasi dalam pelarut etanol 70%. Hasil ekstraksi dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Kemudian ekstrak daun stevia dicampur dengan 1 ml air dan diberikan kepada tikus secara oral. Pembuatan dan pengamatan preparat histopatologi hati. Semua tikus dibedah pada hari ke-31 untuk diambil organ dan dilakukan tes preparasi histopatologi. Organ hati difiksasi menggunakan BFN 10% selama minimal 12 jam. Pewarnaan preparat histopatologi menggunakan hematoksilin eosin, kemudian diamati di bawah mikroskop cahaya. Parameter kerusakan hati yang dinilai adalah nekrosis, vakualisasi, dilatasi, sinusoidal, dan juga sel inflamasi. Dilanjut dengan analisis statistik. Semua data diuji dengan uji Shapiro-Wilk dan Levin untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal dan homogen. Next, Pak. Penelitian ini menggunakan post-test only control group design. Model penelitian menggunakan 30 tikus sister dalam 5 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok kontrol, yaitu tikus sister yang hanya diberi makan dan minum. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kontrol negatif, yaitu tikus sister yang hanya diinduksi dengan STZ tadi untuk diinduksi DM tipe 2. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kontrol positif, tikus sister yang setelah diberi induksi diabetes, kemudian diberi obat standar yaitu metformin 150 mg per kilogram per hari secara oral. Kemudian kelompok perlakuan pertama, kelompok yang keempat yaitu tikus sister yang telah diberi induksi DM tipe 2, diberikan ekstrak teh hijau sebanyak 600 mg per kilogram berat badan dan juga daun stevia sebanyak 300 mg per kilogram berat badan. Kelompok yang terakhir, tikus sister yang telah diberi induksi DM tipe 2, diberikan ekstrak teh hijau 600 mg per kilogram berat badan dan juga daun stevia 300 mg per kilogram berat badan. Ditambah dengan obat standar metformin sebanyak 150 mg per kilogram berat badan secara oral. Untuk hasil dilanjutkan oleh Mbak Cucu. Belum ada suaranya ya? Pak, mohon maaf, Mbak Cucunya tadi kepental, ini lagi mencoba buat masuk lagi. Oke, ya. Tadi ada. Oh, ternyata malah waktu sesinya malah kepental. Cek apa suara saya masuk, Pak? Oke, Cucu ya, masuk. Ya, oke. Baik, Pak, sebentar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian hasil di mana tadi sudah dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Di penelitian ini itu menggunakan 5 perlakuan, yaitu yang pertama perlakuan kontrol di mana itu adalah kumpulan tikus sehat dan normal yang diberi makan biasa oleh pakan biasa. Kemudian yang kedua itu ada kontrol negatif di mana ini adalah kumpulan tikus yang diinduksi streptozotoksin supaya dia terkena diabetes mellitus tipe 2. Kemudian yang ketiga ada kontrol positif di mana dia tikus yang normal, tikus yang diabetes tapi diberi obat diabetes yang namanya itu metformin. Kemudian yang keempat itu ada perlakuan pertama di mana
tikus yang diabetes, kemudian dia diberi ekstrak teh hijau dan daun stevia, dan yang kelima itu ada perlakuan kedua, di mana dia tikus yang diabetes, tapi di treatmentnya dengan pemberian ekstrak daun stevia dan teh hijau serta ditambah metformin. Nah, di bagian hasil ini ada dua gambar. Yang pertama itu di bagian A itu merupakan hasil dari perlakuan kontrol, di mana itu adalah tikus normal dan sehat. Sedangkan untuk bagian B itu adalah gambaran histologi hati untuk treatment kedua. Treatment kedua itu tikus diabetes yang diberi ekstrak teh hijau dan stevia beserta metformin. Nah, setelah dibandingkan, ternyata itu tidak ada perbedaan yang signifikan, di mana walaupun si gambar B itu adalah tikus yang diabetes, tapi setelah diberi perlakuan ekstrak teh hijau dan stevia beserta metformin, dia heparnya kembali terlihat seperti hepar normal gitu. Bisa dilihat dari ukuran vena sentralnya itu masih normal, kemudian sel-sel hepatositnya juga masih normal. Cuman memang mungkin entah itu bagian inti dari sel hepatositnya terlihat sedikit lebih besar daripada hepar tikus yang perlakuan kontrol. Bisa di next, Pak. Nah, kemudian di bagian gambar C itu ada gambar histologi hepar untuk bagian negatif kontrol, atau itu adalah tikus yang diinduksi diabetes tapi tidak ditreatment apapun. Kemudian untuk ketiga gambar itu semuanya tikus diabetes yang tidak ditreatment. Terlihat ada kerusakan pada bagian heparnya. Untuk yang bagian C itu bisa dilihat ada panah oranye, itu menunjukkan bahwa sel-sel hepatositnya itu meradang atau dia terlihat seperti kumpulan gitu dan lebih besar gitu. Nah, kemudian untuk bagian D, kerusakannya itu yang panah hitam itu namanya vakuolisasi, sedangkan untuk yang di lingkaran hitam itu terjadi nekrosis pada sel hatinya atau sel heparnya. Nah, kemudian di gambar E itu bisa dilihat dari panah merah, di mana terjadi dilatasi sinusoidal atau pelebaran dari sinusoidal, di mana sinusoidal itu adalah saluran di antara sel-sel hepatosit gitu, di mana si saluran sinusoidal ini nantinya akan menuju ke vena sentral yang bulat di tengah tadi, putih gitu, kayak di gambar sebelumnya. Bisa di next, Pak. Nah, kemudian untuk gambar F itu ada positif kontrol, atau dia itu tikus yang diabetes kemudian diberi treatment berupa metformin atau obat diabetes yang komersial gitu. Sedangkan pada gambar G itu ada gambaran histopatologi hati yang dia itu treatment ke-1, tikus diabetes diberi pengobatan berupa ekstrak daun teh hijau dan daun stevia. Nah, terlihat perbedaan bahwa di kelompok perlakuan pertama itu si sel radangnya di bagian gambar F dan G itu lebih banyak daripada yang kontrol positif gitu. Bisa di next, Pak. Nah, untuk penelitian ini itu menggunakan dua analisis seperti yang penelitian di kelompok lain, yaitu ada analisis Kurzweil-Wallis dan yang kedua itu ada uji Mann-Whitney, di mana untuk uji Kurzweil-Wallis ini didapatkan nilai P sama dengan 0,023 yang menunjukkan bahwa rata-rata skor kerusakan hati tertinggi itu diperoleh oleh kelompok negatif kontrol atau tikus yang diinduksi diabetes dan tidak diberi treatment. Kemudian skor kerusakan hati yang berikutnya yang lebih rendah itu ada di perlakuan pertama, yaitu yang diberi ekstrak daun
teh hijau dan stevia. Kemudian berikutnya dari kelompok positif kontrol atau yang dia tikus diabetes yang diberi metformin. Kemudian yang kerusakan hati terendahnya itu diperoleh dari kelompok perlakuan kedua, yaitu yang diberi tikus diabetes yang diberi ekstrak daun teh hijau dan stevia beserta metformin. Nah, setelah dilakukan analisis krusial-Wallis, dilakukan juga uji Mann-Whitney, di mana hasilnya adalah nilai P kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa antara kelompok treatment pertama yang diberi ekstrak teh hijau dan stevia beserta negatif kontrol, yaitu yang tikus diberi diinduksi diabetes tapi tidak diberi treatment, bermakna bahwa pemberian ekstrak teh hijau dan daun stevia itu tidak berpengaruh terhadap perbaikan kerusakan sel hati akibat komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Namun, meskipun terhadap perbaikan, tetapi dia itu mampu menurunkan kadar glukosa darah dengan nilai probabilitasnya P sama dengan 0,043. Kalau ditanya itu tentang uji Mann-Whitney. Suaranya nggak masuk lagi ya? Halo? Mungkin dengan kalau tim yang sama atau anggotanya bisa melanjutkan, tinggal sedikit lagi. Kelompok 5. Izin melanjutkan, Bapak. Ya, silakan. Namun, mampu menurunkan kadar glukosa darah dengan nilai probabilitas P sama dengan 0,043 dalam kurung 4 P kurang dari 0,005. Next, Pak. Ekstrak teh daun hijau dan daun stevia mengandung senyawa antidiabetes yang dapat meningkatkan sensitivitas reseptor insulin dan senyawa antioksida yang dapat mencegah atau menurunkan kerusakan sel hati akibat radikal bebas yang disebabkan oleh kelainan metabolisme pada DM tipe 2. Metformin yang merupakan obat standar diabetes bekerja dengan menurunkan kadar gula darah dan asam lemak dalam darah. Obat ini juga bekerja pada sel hati dan mencegah lipolisis dan oksidasi pada lemak di sel hati. Next, Pak. Kesimpulan dari literatur jurnal yang kami telaah yaitu pemberian kombinasi ekstrak teh daun hijau dan daun stevia serta metformin dapat menurunkan skor kerusakan hepatikus Wistar DM tipe 2. Next, Pak. Berikut ini merupakan referensi yang kami pakai dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok 5 ya. Kelompok 5 atas presentasinya. Menarik, dari tadi kita ngomongin tentang toksisitas, nah ini ngomongin tentang DM. Jadi ada satu nih topik yang membahas mengenai diabetes mellitus, terutama tipe 2, dan injeksinya juga pakai tikus. Walaupun hati lagi yang diamati gitu ya, secara histologinya. Tidak apa-apa. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
terutama untuk kelompok 6 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 5. Monggo. Saya Novita, Pak, izin bertanya. Ya, silakan langsung saja. Mengapa pada penelitian ini menggunakan metode dengan desain post-test only control group? Sekian, Pak. Oke, desain penelitiannya yang ditanyakan ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin satu lagi. Saya izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Iya, baik. Saya ingin bertanya, mengapa pada komponen apa yang terdapat di ekstrak teh hijau dan stevia yang berperan dalam perbaikan kerusakan hati pada tikus diabetes mellitus tipe 2? Oke. Terima kasih, Pak, dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih juga, Clara. Pertanyaannya adalah komponen apa yang terkandung sehingga dapat memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh DM. Cukup nih 2 pertanyaan. Biar kita ringkas, langsung saja teman-teman dari kelompok 5, monggo langsung saja menanggapi. Saya persilahkan. Tadi pertanyaan yang pertama mengenai metode gitu ya, desain penelitiannya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah komponen atau mungkin kandungan ya dari kedua tanaman ini. Terutama kalau stevia kayaknya udah nggak udah familiar lah, stevia pengganti gula gitu ya. Karena sudah dijadikan sebagai bahan, terutama gula digunakan menjadi gula pengganti gitu kan bagi orang-orang yang kena DM. Tapi ini yang menarik adalah teh hijau. Teh hijau juga ternyata dengan kombinasi ya. Ini berarti kalau tadi saya baca desainnya kan dia bukan perbandingan antara stevia dengan teh hijau, tetapi kombinasi gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, silahkan mungkin kelompok 5 menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Izin menjawab pertanyaan tentang komponen yang ada di ekstrak teh hijau dan stevia. Ya, ekstrak teh hijau mengandung salah satu senyawa yaitu epigalokatein galet atau EGCG, di mana EGCG ini dapat meniru insulin, meningkatkan fosforilasi tirosin reseptor insulin, serta meningkatkan substrat reseptor insulin. Sedangkan pada daun stevia mengandung kandungan molekul alami manis non-kaloris stevia glikosida atau SGS, di mana SGS ini mengandung rebaudiosida A dan aglikan steviol. Kedua zat inilah yang berpotensi mengaktifkan kanal kation teraktivasi CA2+ dan meningkatkan sekresi glukosa. Seperti itu. Oke. Itu yang dua tanaman tadi ya? Bukan stevia atau Dua tanaman, Pak. Oke, baik. Sip. Berarti sudah terjawab. Tadi siapa yang tanya Clara ya? Iya, Pak. Oke, gitu? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang selanjutnya tadi, silahkan kelompok 5. Halo, kelompok 5. Tadi mengenai desain ya. Desainnya itu apa tuh? Saya perlu. Post-test only control. Apa itu post-test only control? Izin menjawab tentang pertanyaan yang tentang post-test only control. Jadi pada jurnal tersebut digunakan metode penelitian post-test only control group dikarenakan kelompok dipilih secara random, yaitu satu kelompok bertindak sebagai kelompok kontrol dan
kelompok lain bertindak sebagai kelompok eksperimen. Kemudian pada kurun waktu yang telah ditentukan, kelompok eksperimen tersebut diberi perlakuan. Setelah perlakuan selesai, kemudian baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol kemudian dibandingkan. Dan dari hasil perbandingan antara dua kelompok tersebut menunjukkan efek dari perlakuan yang telah diberikan. Oke, Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, benar. Jadi memang untuk membandingkan, jadi kita untuk mengetahui apakah terdapat efektivitas, terdapat pengaruh perbaikan. Kalau di sini dia menggunakan daun teh hijau dan dia menggunakan stevia. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa ini efektif? Berarti kita harus membandingkan dengan grup atau kelompok hewan-hewan yang tidak diberikan sama sekali. Kemudian kita bandingkan bagaimana parameter-parameter penelitian yang kemudian diamati. Kalau di sini tadi kan struktur dari histologinya ya, dari hektarnya seperti apa. Nah, itu desainnya penelitiannya seperti itu. Oke, sip. Sudah semua ya, kejawab ya? Sudah kan? Oke, baik. Kalau sudah semua, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Berikan aplaus buat tim DM ini, tim diabetes nih. Terima kasih banyak atas presentasinya. Kita lanjutkan. Alhamdulillah nih presenter yang terakhir yaitu adalah kelompok 6. Halo kelompok 6. Ya, Pak. Oke, siap? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Ini ya, benar nggak? Terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Kalau sudah siap, saya persilakan kelompok 6 melakukan presentasi. Monggo. Baik, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Novita Dwi Sapitri, Sonya Trisusilawati, Zaina Azhara, dan Clara Jelfiora ingin mempresentasikan mengenai penelitian uji efektivitas neuroprotektif ekstrak daun pepaya atau Carica papaya L terhadap sel piramidal di hipokampus dan korteks cerebri mencit mus musculus L yang diinduksi trimethyl. Iya, Pak, sudah, Pak. Adapun pendahuluan dari penelitian ini yaitu penyakit degeneratif di otak akibat terganggunya sistem saraf yang sedang marak terjadi adalah demensia. Pengertian demensia tersendiri adalah kondisi yang berhubungan dengan adanya gangguan pada memori, cara berpikir, berperilaku, dan menurunnya kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun daun pepaya atau Carica papaya L diketahui mengandung flavonoid, terpenoid, alkaloid, saponin, steroid, dan tanin. Daun pepaya juga kaya akan berbagai komponen aktif seperti papain, sistatin, tokoferol, kimopapain, asam askorbat, glukosida, cyanogenik, dan glukosinolat. Potensi daun pepaya sebagai alternatif pengobatan demensia masih belum dilaporkan. Adapun penelitian terbaru yaitu hanya melaporkan mengenai ekstrak metanol daun pepaya yang diketahui dapat menghambat agregasi dari beta amiloid yang merupakan salah satu ciri demensia bentuk Alzheimer. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kemudian metode pada penelitian kali ini yang pertama yaitu pembuatan ekstrak daun pepaya. Pada metode ini daun pepaya yang dipilih itu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian daun pepaya ini dipotong kecil-kecil dan dikeringkan. Selanjutnya daun pepaya ini dihaluskan sampai menjadi serbuk dan ditimbang. Setelah menjadi serbuk dan ditimbang, serbuk ini dimasukkan ke dalam wadah dan dilakukan proses maserasi. Pada proses maserasi dilakukan dengan cara memasukkan etanol 70% ke dalam wadah yang berisi serbuk pepaya yang sebanyak 10 kali lipat dari berat serbuk, dan ini dalam mililiter. Kemudian wadah ditutup rapat dan disimpan di tempat yang gelap selama kurang lebih 3-7 hari. Setelah itu ekstrak
disaring dan dimasukkan ke dalam botol yang selanjutnya ekstrak dievaporasi untuk mendapatkan hasil ekstrak kasar. Selanjutnya itu pembuatan larutan trimetiltin. Larutan trimetiltin atau TMT untuk dosis 0,6 mg per kilogram berat badan dibuat dengan cara TMT ditimbang, kemudian dilarutkan dengan menggunakan NaCl 0,9%. Nah, untuk dosis TMT sendiri itu ditentukan dari hasil uji pendahuluan dan prosedur pembuatan larutan TMT yang berdasarkan dari penelitian terdahulu, yaitu penelitian Tang et al. Pada tahun 2013. Selanjutnya itu pemberian perlakuan. Untuk pemberian TMT dilakukan sekali setelah dilakukan aklimatisasi selama 1 minggu. Untuk 1 ekor mencit yang diberikan TMT pada dosis 0,6 mg per kilogram berat badan yang dilarutkan dengan 0,5 mili NaCl 0,9%. Untuk pemberian TMT sendiri dilakukan dengan cara injeksi melalui intraperitoneal. Nah, untuk ekstrak daun pepaya pada mencit itu diberikan melalui oral menggunakan sonde sesuai untuk ekstrak daun pepaya itu dilarutkan dalam natrium karboksil metil selulosa atau NaCmC 0,5% dan diberikan sebanyak 0,5 mili per ekor per hari. Ekstrak daun pepaya itu diberikan ke mencit mulai dari hari ketiga mulai dari hari ketiga setelah dilakukan induksi TMT sampai hari ke-28. Untuk penentuan waktu dan dosis pemberian ekstrak dan pepaya pada penelitian ini juga diperoleh berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu pada Hasan et al. Pada 2015 dan Utami pada tahun 2017. Setelah hari ke-29 mencit dibedah untuk diambil organ otaknya. Setelah organ otaknya diambil, organ tersebut dilakukan pencucian terlebih dahulu dengan menggunakan larutan NaCl 0,9% untuk menghilangkan sisa darah yang terdapat pada organ tersebut. Kemudian organ dikeringkan dengan menggunakan kertas saring dan ditimbang dengan timbangan analitik. Dan selanjutnya organ tersebut diletakkan di dalam botol kecil yang berisi larutan neutral buffer formalin atau NBF 10% untuk diawetkan dan dipertahankan bentuk organnya sebelum dilakukan preparasi sayatan histologi. Kemudian untuk preparasi dan pengamatan sayatan histologi. Preparasi sayatan histologi hipokampus dan korteks cerebri mencit ini menggunakan metode parafin dengan pewarnaan hematoksilin dan eusin. Pada pengamatan preparat histologi hipokampus dan korteks cerebri ini dilakukan di lab struktur hewan di Universitas Udayana menggunakan mikroskop, OptiLab, dan aplikasi image raster. Untuk gambaran histologi hipokampus dan korteks cerebri sendiri diamati melalui pengamatan secara lapang pandang. Untuk satu preparat dilakukan 5 kali pengamatan lapang pandang dan setiap lapang pandangnya itu dihitung jumlah sel piramidal yang normal dan yang mengalami kerusakannya, yaitu piknotik, kariostik, dan kariolisis. Nah, dari perhitungan tersebut dihitung presentase yang mengalami kerusakan pada setiap lapang pandang, kemudian dihitung pula rata-rata presentase kerusakan sel pada masing-masing perlakuannya. Untuk perhitungan presentase kerusakan selnya yaitu dengan jumlah sel dengan dihitung dengan
dihitung dengan cara jumlah sel yang mengalami kerusakan atau nekrosis dibagi dengan jumlah keseluruhan sel normal maupun sel rusak dikali dengan 100%. Bapak boleh next, Pak. Nah, pada tabel 1 ini merupakan hasil analisis dari kerusakan sel piramidal di hipokampus. Nah, sebelumnya untuk memperoleh data ini menggunakan SPSS, yaitu dengan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Dan untuk data terdistribusi normal itu dianalisis dengan menggunakan one way ANOVA, dan apabila terdapat perbedaan yang nyata P kurang dari 0,05, maka dilakukan uji lanjutan post-hoc. Sebaliknya, untuk data distribusi tidak normal akan dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis, dan apabila terdapat perbedaan yang nyata, maka akan dilakukan uji lanjutan Mann-Whitney. Pada tabel 1 ini, hasil uji statistiknya menggunakan uji Kruskal-Wallis terhadap piknotik, karyoreksis, dan karyolisis sel piramidal di hipokampus. Di sini pada P menunjukkan perbedaan yang nyata, karena P-nya itu kurang dari 0,5 antara kontrol dan perlakuan. Bapak boleh next lagi. Nah, karena terdapat perbedaan yang nyata antara kontrol dan perlakuan, maka dilakukan kembali uji lanjutan, yaitu uji Mann-Whitney, yang menunjukkan bahwa pada piknotik pada kontrol negatif itu berbeda nyata dengan perlakuan-perlakuan lainnya. Perbedaan yang nyata ini juga ditemukan pada karyoreksis antara kontrol negatif dengan kontrol positif, kontrol negatif dengan perlakuan 2, kontrol positif dengan perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 1 dengan perlakuan 2, serta perlakuan 2 dengan perlakuan 3. Nah, selain itu, terdapat pula perbedaan nyata antara karyolisis kontrol negatif dengan kontrol positif, kontrol negatif dengan perlakuan 2, perlakuan 1 dengan perlakuan 2, serta perlakuan 2 dengan perlakuan 3. Bapak boleh next lagi. Untuk tabel 3 merupakan hasil analisis presentase kerusakan sel piramidal dengan uji Kruskal-Wallis. Nah, pada uji Kruskal-Wallis ini terjadi perbedaan nyata juga P kurang dari 0,05 antara kontrol dan juga perlakuan. Bapak bisa next. Untuk tabel keempat ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata pada presentase kerusakan sel antara kontrol negatif dengan kontrol positif, dan perlakuan 1, perlakuan 2, serta perlakuan 3. Nah, untuk ini merupakan gambar dari pengamatan sel piramidal pada gambar histologi hipokampus dengan perbesaran 400 kali. Pada pengamatan sel piramidal hipokampus ini menunjukkan bahwa semua kelompok, baik kontrol negatif, kontrol positif, maupun perlakuan 1, 2, dan 3, itu semuanya mengalami kerusakan berupa piknotik, karyoreksis, serta karyolisis. Dan kerusakan terparahnya itu terjadi pada kontrol positif. Nah, di sini pada kerusakan piknotik ditunjukkan pada panah merah, kemudian karyoreksis ditunjukkan pada panah kuning, karyolisis pada panah hijau, serta untuk sel normal ditunjukkan pada panah yang berwarna putih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Novi. Baiklah, selanjutnya
hasil sel piramidal di korteks cerebri dengan analisis hipnotik, karioreksi, menggunakan uji Duncan, dan juga analisis kariolisis menggunakan uji Krustal-Wallis. Pada tabel analisis hipnotik, kontrol positif memiliki rata-rata kerusakan sel yang lebih besar, yaitu 18 dari perlakuan 2, yaitu 10,6, dan perlakuan 3, yaitu 9,96. Hal ini disebabkan oleh induksi yang diberikan pada mencit. Pada kontrol positif adalah natrium karboksil metil selulosa sebesar 0,5%. Sedangkan pada perlakuan 2 dan perlakuan 3 diinduksi menggunakan trimetilin dan ekstrak daun pepaya. Pada tabel analisis hipnotik juga rata-rata kerusakan sel perlakuan 1 lebih besar dibandingkan dengan perlakuan 2 dan perlakuan 3. Hal ini disebabkan oleh pemberian dosis trimetilin yang sama, yaitu 0,6 mg per kilogram berat badan, dan pemberian dosis daun ekstrak pepaya yang berbeda pada perlakuan 1 yang lebih rendah, yaitu 500 mg per kilogram berat badan, daripada perlakuan 2, yaitu 1000 mg per kilogram berat badan, dan juga perlakuan 3, sehingga kerusakan selnya lebih tinggi pada perlakuan 1, yaitu 500 mg per kilogram berat badan. Next, Pak. Sebelumnya, maaf Pak, mohon maaf, masih yang tadi. Analisis karioreksi merupakan analisis yang memperkuat pernyataan analisis hipnotik sehingga hampir mirip, tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada kontrol positif yang memiliki rata-rata kerusakan sel yang lebih tinggi, yaitu 13,72 dibandingkan dengan kontrol negatif. Hal ini disebabkan karena induksi yang diberikan pada kontrol positif adalah natrium karboksil metil selulosa sebesar 0,5% dan kontrol negatif adalah trimetilin 0,6 mg per kilogram berat badan. Artinya trimetilin dapat mengurangi kerusakan sel. Selanjutnya, Pak. Hasil analisis kariolisis sel piramidal di korteks cerebri dengan uji Mann-Whitney dari tabel di bawah ini memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05 yang menunjukkan perbedaan yang nyata. Adalah kontrol negatif dengan perlakuan 2 sebesar 0,005, kemudian juga ada kontrol negatif dengan perlakuan 3, 0,012, kemudian juga ada kontrol positif dengan perlakuan 2, 0,019, dan juga ada kontrol positif dengan perlakuan 3, 0,034, dan juga ada perlakuan 1 dengan perlakuan 2 dan 0,05, dan juga yang terakhir ada perlakuan 1 dengan perlakuan 3, yaitu 0,017. Selanjutnya. Hasil analisis presentase kerusakan sel piramidal di korteks cerebri dengan uji Duncan. Presentase kerusakan sel piramidal antara kontrol positif dengan perlakuan lainnya terbukti berbeda nyata. Selanjutnya. Hasil pengamatan sel piramidal pada gambar histologi korteks cerebri perbesaran 400 kali. Di sini semua kontrol, yaitu kontrol negatif dan kontrol positif, dan juga perlakuan mengalami kerusakan berupa hipnotik, karioreksi, dan kariolisis. Hal ini tampak pada gambar 2, terdapat hipnotik ditandai dengan tanda merah, karioreksi ditandai dengan panah kuning, kariolisis dengan panah hijau, dan juga sel normal ditandai dengan panah putih. Selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya
Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan teman saya, didapatkan persentase kerusakan sel piramidal di hipokampus yang diberikan ekstrak daun pepaya dari berbagai dosis, yaitu perlakuan pertama diberi dosis 500 mg per kilogram BB, perlakuan kedua diberi dosis 1000 mg per kilogram BB, dan perlakuan 3 diberi dosis 2000 mg per kilogram BB. Secara nyata lebih rendah dibandingkan dengan kontrol positif yang telah dipaparkan pada tabel 1 dan 2. Sedangkan untuk jumlah sel piramidal di korteks cerebri yang mengalami piknotik, karioreksis, dan kariolisis pada perlakuan 1 dan perlakuan 3 secara nyata lebih sedikit jika dibandingkan dengan kontrol positif. Sehingga persentase kerusakan sel piramidal pada perlakuan 2 dan perlakuan 3 ini tidak berbeda nyata dengan kontrol negatif, namun secara nyata lebih rendah dibandingkan dengan kontrol positif. Rendahnya persentase kerusakan sel piramidal pada perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3 ini karena terjadi neurogenesis atau pembentukan sel-sel saraf baru yang dipicu oleh flavonoid jenis mirisetin yang terkandung di dalam daun pepaya. Ekstrak daun pepaya dosis 500 mg per kilogram BB dapat menurunkan persentase kerusakan sel piramidal secara nyata dibandingkan dengan kontrol positif. Hal ini diduga karena ekstrak daun pepaya selain mengandung mirisetin, juga mengandung quercetin seperti yang dilaporkan oleh Sugianto et al. Kandungan quercetin dalam daun pepaya diduga mampu meningkatkan kadar brain derived neurotropic factor yang sangat penting perannya dalam pertumbuhan sel piramidal. Next, Pak. Selain itu, Pasauri juga melaporkan bahwa quercetin pada buah noni itu dapat meningkatkan kadar BDNF pada otak mencit yang diinduksi streptozotocin. Efek protektif ekstrak daun pepaya pada sel piramidal di korteks cerebri diduga karena ekstrak daun pepaya mengandung senyawa flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Antioksidan dalam ekstrak daun pepaya ini akan menangkap radikal bebas yang ditimbulkan oleh trimetyltin. Dan flavonoid dapat berperan sebagai antioksidan langsung atau sebagai modulator enzim yang membatasi pembentukan radikal bebas. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya hipokampus itu lebih rentan terhadap paparan stres oksidatif dari trimetyltin dibandingkan dengan korteks cerebri. Hal ini ditandai dengan jumlah nekrosis sel piramidal di hipokampus pada dosis P1, P2, serta P3 yang tidak menunjukkan perbedaan secara nyata dengan kontrol positif, sedangkan pada korteks cerebri berbeda nyata pada perlakuan 2 dan perlakuan 3. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Mbak Clara. Baiklah, berdasarkan dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu efek neuroprotektif ekstrak daun papaya atau karika papaya L dengan dosis 500, 1000, dan 2000 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan persentase kerusakan sel piramidal di hipokampus dan korteks cerebri mencit musculus L yang diinduksi trimetyltin. Sedangkan untuk dosis optimum ekstrak daun papaya yang bersifat neuroprotektif yaitu pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi. Ini menarik ya, sel piramid, walaupun kalau tadi saya lihat lebih banyak pembahasan mengenai analisis data statistik ya. Jadi malah kayak metopen ini nanti. Kruskal-Wallis, kemudian Duncan test dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Kombinasi gitu ya, histopatologi dengan analisis statistik. Terima kasih kelompok 6 atas presentasinya. Kita lanjutkan sesi pertanyaan terakhir. Kelompok 1, saya persilahkan untuk menanggapi kelompok 6. Silahkan. Saya izin bertanya, Pak.
Ya, Isma, silahkan. Tadi kan disebutkan bahwa kandungan quercetin dapat meningkatkan kadar brain derived neurotrophic factor. Nah, yang dimaksud dari BDNF itu apa ya? Oke. Kira-kira faktor apa itu ya? BDNF itu jadi pertanyaannya Isma. Selain Isma, dari kelompok 1, ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Halo, kelompok 1. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, silahkan dijawab kelompok 6 mengenai BDNF tadi. Pak, saya izin bertanya lagi boleh? Ya, silahkan. Pertanyaannya, tujuan dari induksi trimethylatin itu apa tadi? Oke, baik. Nah, sederhana, tetapi karena tadi belum dikulik terlalu dalam ya mengenai trimethyltin. Padahal ini adalah induksi yang kemudian salah satu parameter penelitian yang kemudian dilakukan oleh peneliti yang ada di jurnal ini ya. Oke, fungsi dari trimethyltin itu apakah sama dengan toksisitas yang lain seperti paracetamol dan satunya lagi apa saya lupa tadi. Nah, monggo saya persilahkan teman-teman dari tim kelompok 6 untuk menjawab. Yang gampang-gampang dulu. Saya izin menjawab. Ya, silakan Sonia. Untuk yang BDNF tadi, BDNF itu merupakan faktor neurotrofin yang berpengaruh dalam mendukung pembentukan perkembangan neuron dan mempertahankan keberadaan neuron. Baik. BDNF ini banyak diekspresikan pada daerah otak dengan tingkat plastisitas yang tinggi, yaitu di hipokampus, hipotalamus, dan korteks. Oke, berarti dia gen ya? Iya. Oke. Dia salah satu faktor pertumbuhan ya, yang kemudian menyebabkan proses pembentukan atau proliferasi sel, pembentukannya. Perbanyakan di bagian sel. Pembentukan di bagian pembentukan sel piramid dia. Pembentukan dan perkembangan neuron. Oke, sel saraf berarti. Di beberapa beberapa organ termasuk hipokampus. Oke, sip. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa dijawab langsung. Saya izin menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Kenapa menggunakan TMT? Karena pada penelitian ini tujuannya itu untuk mengetahui efek dari neuroprotektif dari upaya. Maka ini harus dilakukan dengan induksi TMT, mengingat TMT sendiri merupakan senyawa organotin yang bersifat neurotoksik dan dapat menyebabkan kematian saraf pada otak manusia dan juga hewan. Dia kalau secara general sebenarnya senyawa apa sih ini? Pestisida, obat-obatan atau apa? Tahu nggak? Senyawa organotin, Pak. Apa itu? Oke. Enggak nganu ya, tidak spesifik dia digunakan dalam bentuk apa ya, berarti dia senyawa racun ya di sini ya. Oke, baik. Itu saja. Apakah bisa menjawab tadi? Oh sorry, saya tanyakan ke penanyanya. Sudah bisa menjawab? Sudah, Pak. Oke, baik. Sip. Berarti sudah selesai nih tugas dari teman-teman semua. Alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6 sudah melakukan presentasi, menelaah jurnal, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak.
Dan ini adalah pertemuan terakhir minggu ke-7 gitu ya. Jangan lupa presensinya gitu ya. Tadi saya sudah atur setiap jamnya. Nanti kalau misalnya ada yang kelupaan atau apa, silahkan konfirmasi ke saya. Kemudian, oh iya saya lupa, saya mohon untuk teman-teman semua, jurnalnya juga dikirimkan. Jadi saya ingin mengkonfirmasi jurnal yang menjadi referensi atau menjadi bahan untuk membuat materi presentasi ini. Sangat menarik ya. Yang unik adalah semuanya itu pakai tikus dan mencit, nggak ada yang hewan yang lain. Walaupun sebenarnya kan saya tidak mewajibkan harus pakai tikus atau mencit, tapi semuanya pakai itu. Dan sebagian besar adalah hepar gitu ya. Ya memang sih karena paparan senyawa toksik organ yang digunakan untuk oke, nanti ya saya buka lagi untuk Clara. Nah, senyawa toksik itu memang beredar, organ yang digunakan untuk antitoksik itu adalah hepar, tetapi kalau hepar ini sudah terlalu banyak mendegradasi racun, maka kemudian organ tersebut yang terdampak pertama kali. Kemudian ginjal juga karena berfungsi untuk filtrasi gitu kan, sehingga memang racun-racun yang tidak bisa didegradasi, tidak bisa dihilangkan, maka harus dibuang. Kalau misalnya itu nanti akan merusak pada bagian daerah saluran di tubulus gitu ya, nah itu juga akan berefek. Termasuk beberapa enzim yang kemudian dikeluarkan juga. Jadi kajian histopatologi kadang kalau teman-teman baca gitu kan ada SGOT, ada SGPT, ada katalase, ada ureum dan lain sebagainya yang mendukung kajian dari histopatologi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kemudian untuk ujian atau UTS-nya itu kalau tidak salah tanggal 16 atau 17 gitu ya. Kemudian saya belum dapat jadwal untuk UTS dari histopat, tetapi materinya keseluruhan sampai dengan presentasi hari ini juga akan menjadi materi soal ujian. Oke, adakah yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk ngumpulin jurnalnya itu nanti di mana ya, Pak? Langsung di grup aja nggak apa-apa. Biar sekalian teman-temannya bisa baca juga gitu kan referensi jurnal yang diacu. Kayak tadi di grup aja nggak apa-apa. Di rename, tolong jurnalnya di rename nama kelompok. Jadi biar saya nggak bingung, ini jurnalnya kelompok siapa gitu. Oke? Ada lagi? Nggak ada nih? Cukup? Maaf, belum bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu ini? Liana ya, udah Liana silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya pengen tanya masalah presensi Pak. Presensi di saya itu masih 6 Pak. Padahal untuk hari ini tuh iya di portal itu masih harusnya udah. Nanti saya cek ya. Soalnya memang error di kelas yang lain, semester yang lain itu bahkan sudah 7 kali pertemuan tapi presensinya 3. Jadi emang agak error, tidak masalah, tidak akan menjadi karena saya tahu itu error, jadi tidak saya masukkan ke dalam poin penilaian juga. Gitu. Nanti saya cek lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Liana. Kemudian Sonia tadi kayaknya mau tanya deh. Saya mau tanya soal presensi juga seperti Liana tadi. Ya, bedanya apa? Enggak, saya lupa belum presensi yang kedua dan ketiga. Oke, baik. Ya, teman-teman. Kayaknya tadi saya tutupnya per jam, jadi nanti nanti coba saya buka lagi, tetapi saya cuma buka selama hari ini gitu ya, nanti setelah ini saya buka lagi untuk presensinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Oke, baik, cukup ya. Kalau cukup, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ilmu yang teman-teman peroleh, ilmu yang teman-teman cari dan pelajari bersama. Kita ketemu lagi di semester depan, masih dengan saya, gitu ya, mengenai histopatologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Salam ke kedua orang tua dan keluarga di kampung halaman masing-masing. Oke, saya tutup ya, teman-teman semua.